kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama bawa hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Kami hidup sampai hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mencari wajah-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu Tuhan ada nikmat senantiasa. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan mendengar setiap doa, bahkan setiap seruan, bahkan tangisan kami. Kami percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kami yang berseru, yang berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
Puji nama Tuhan, ternyata banyak yang kena dampak ganjil genap ya. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucap syukur. Saya sangat mengucap syukur untuk kesempatan, untuk waktu, tempat yang terhormat ini. Saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu yang super hebat. Ya, saya mau mengatakan ini, menegaskan kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ada di tempat ini, meringankan langkahnya, mengambil waktunya untuk datang di tempat ini, bukan karena hanya ketemu dengan teman, bukan karena rutinitas setiap minggu, tapi percayalah, Tuhan yang menggerakkan hati Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan memberikan alasan-alasan ini, kenapa Bapak Ibu ada di tempat ini. Ya, coba kita baca, tampilkan di Yohanes. Atau perlu perkenalan diri dulu nih? Rasanya kalau ada yang belum kenal senggol temannya, siapa tuh ya? Gitu. Ya, di Yohanes 6 ayat 37. Ini kenapa kita ada di tempat ini? Bapak Ibu adalah orang-orang yang istimewa, ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ia akan datang kepadaku. Jadi keberadaan kita hari ini, yakinlah, maunya Tuhan, bukan mau kita. Bonusnya, tidak akan dibuang, kita akan dipelihara, kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita coba di ayat yang ke-44. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada bonusnya Pak. Ya, jadi kita tidak dibuang, kita dipelihara, kita dijaga sampai akhir zaman, dan kita akan dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Bapa di surga. Bukankah ini destinasi kita? Bukankah goal kita ini? Kalau bukan ini destinasi kita, bukan ini tujuan kita, ngapain kita capek-capek ke sini? Ya, enakan saya Grab, lumayan 1 jam bisa 300 gitu ya. Enakan kan kalau orang bekerja kantor, dari Senin sampai Sabtu dia capek bekerja. Dia cari waktu di hari Minggu untuk rileks sebentar. Boleh kan? Boleh. Atau orang yang bisnismen. Kayak istri saya ini, kadang sampai jam 2 malam baru tidur. Dia businesswoman nih, luar biasa. Jadi tidak punya waktu untuk rileks, untuk istirahat. Tapi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, sekali lagi saya bilang, Tuhan yang mau, Tuhan yang rindu, terima berkat Tuhan, bawa pulang dari tempat ini, dapatkan sesuatu. Jadi tidak pulang dengan tangan kosong. Ya, jangan dibiasakan seperti orang datang hanya sebentar cengik setelah pergi, lalu hidup lagi dengan dunianya. Ya. Kita harus tetap pastikan keberadaan kita ini karena Tuhan yang mau. Sekali lagi kita masuk kepada alasan yang berikut. Ini nanti kita dapat berkat firman Tuhan double-double ya, triple ya. Kita masuk ke Ibrani 10 ayat 25. Ini selalu saya bagikan setiap kali saya sharing firman Tuhan di mana saja. Ya, ini sangat penting untuk menyegarkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diingatkan kembali ya. Bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa yang kita ini tidak boleh kita menjauh? Pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jangan kita seperti dibiasakan orang. Nah, kan ada tuh orang Kristen diajak beribadah atau dia dengar ada ibadah jarang datang gitu ya. Kita bukan menghakimi, seperti itulah keadaannya. Tapi Bapak Ibu, buktinya ada hari ini. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, di dalam pertemuan ibadah ini, disitulah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam pertemuan ibadah, baik di Komsel, baik di Kersel, baik di rumah tangga, di mana saja, di situ ada selalu penyembahan puji-pujian kepada Tuhan. Di situ ada firman Tuhan. Nah ini yang penting, firman Tuhan itulah yang akan mengokohkan, menimbulkan iman percaya kita. Yang meneguhkan, yang menguatkan iman percaya kita. Ya, firman Tuhan yang kita dengar itu.
Ya coba kita baca di Roma 10 ya, ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dulu waktu saya baca ini, saya itu lebih menghakimi. Kayaknya ini cocok dengan orang yang belum pernah mendengarkan firman itu. Ternyata setelah saya mengerti, memahami firman Tuhan itu makin hidup dalam diri saya. Oh ternyata firman Tuhan itu harus dihidupi setiap hari, didengarkan setiap hari supaya iman kita makin kuat, makin teguh, makin kokoh. Ya, bahkan di zaman Rasul yang hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus, tambahkan iman kami. Mereka bersama-sama dengan sumber iman. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah hari ini, Bapak Ibu diberikan clue bahwa untuk mengokohkan iman percaya kita, menambah kuat dan iman percaya kita adalah mendengarkan firman. Supaya makin kokoh, makin teguh, makin kuat di dalam Tuhan. Ini yang membuat kita tidak akan goyah bagaimanapun keadaan dunia ini. Firman Tuhanlah yang menambahkan iman percaya kita. Ya, ada firman Tuhan bahwa standar iman itu ya ada di Matius 17 ya. Biji sesawi, coba. Ayat 20 ya. Ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagi kamu. Standarnya biji sesawi. Bapak Ibu pernah lihat biji sesawi? Pernah megang? Ada yang belum ya? Saya pernah Bapak Ibu, saya mengucap syukur. Sekira-kira tahun 2008 saya ke Israel. Bukan, Bapak Gembala saya. Pak Peter dan Bu Lili ke Israel. Mereka datang biasa Bu Lili. Ini loh yang namanya biji sesawi. Wah, saya mulai pegang raba. Oh ternyata butirannya sangat kecil sekali. Lebih kecil dari wijen yang ada di ondel-ondel. Onde-onde. Ya. Jadi kecil sekali bijinya. Tapi standarnya itu luar biasa. Kau bisa memindahkan gunung kalau kau punya standar seperti ini. Kata firman Tuhan. Tetapi mari kita lihat. Tuhan Yesus juga pernah, gara-gara iman ini juga pernah mengagumi seorang perwira. Ya, Tuhan Yesus mengatakan dia tidak pernah melihat iman sebesar ini di dalam umat Israel. Di perwira itu. Berarti ada standarnya, ada ukurannya. Jadi makanya setiap hari kita ini jangan pernah menjauh dari pertemuan ibadah. Jangan pernah juga lalai untuk mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, bangun persekutuan, mesbah doa setiap hari. Kan itulah yang dikatakan Tuhan dan itulah yang dirindukan Tuhan. Ya, mari kita kembali ke Ibrani 10 ayat 25. Ada lanjutannya tadi. Ibrani 10:25. Ya. Dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Pak Pendeta, ini waktu saya sekolah minggu sudah ada loh. Waktu Tuhan sudah dekat. Tapi sampai saya tua punya cucu masih ada waktu Tuhan paling dekat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ternyata kalau kita memahami, mengerti, membiarkan roh Tuhan datang kepada kita, menguasai hidup kita, kita pasti memahami, mengerti. Ternyata waktu yang paling dekat dengan kita apa? Apakah menikah bagi yang sudah punya jodoh? Apakah mencari jodoh yang belum punya jodoh? Apakah kesuksesan? Apakah sesuatu yang wah di ke depan? Apa yang paling dekat? Percayalah, yang paling dekat itu kematian. Ya. Kadang kita pernah mendengar kesaksian, cerita-cerita hamba Tuhan di panggung ini. Oh, baru setengah jam yang lalu saya WA dia. Baru setengah jam yang lalu saya telepon dia. Kita, udah segar-segar kok, udah ada apa-apa. Tapi begitu buka FB sudah ada status. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wah, dekat sekali itu kematian. Kalau tetangga sebelah katanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah lewat.
Jadi waktu Tuhan yang makin dekat sesungguhnya adalah waktu kita. Kematian itu yang paling dekat dengan kita. Makanya pergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Ya, itu beberapa alasan kenapa kita ada di tempat ini. Kenapa kita meringankan langkah untuk ada di tempat ini. Yang berikut di Efesus 2 ayat 5 ya. Efesus 5 ayat 16. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini juga salah satu alasan kenapa kita ada di tempat ini, kenapa Tuhan membawa kita ke tempat ini. Menebus waktu yang ada. Saudara dan saya ini adalah orang-orang yang menebus waktu yang ada. Mengambil kesempatan. Ya. Jadi waktu itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang namanya kronos, ada yang namanya kairos. Kalau kronos itu kronologis ya. Jadi Bapak Ibu bangun dari tempat tidur, nanti sampai sore itu ceritanya, ada jalan ceritanya. Atau Bapak Ibu sejak lahir, besar, masuk sekolah dasar, SMP, SMA, lulus kuliah, menikah, punya cucu, itu jalan kronologis hidupnya. Tetapi yang disebut kairos, itu waktu Tuhan atau waktu emas yang terjadi di sepanjang kronologis itu. Ya, jadi Bapak Ibu bangun tidur, mulai dari kemarin prepare untuk gereja hari ini, pastikan dalam interval waktu ini ada kairos yang Bapak Ibu dapatkan. Amin. Ya. Karena kairos atau waktu emas atau waktunya Tuhan, kalau dalam istilah kekristenan, waktunya Tuhan tidak akan pernah datang dua kali di waktu yang sama, dalam keadaan yang sama. Ini penting kita mengerti. Penting kita memahami kenapa kita ada di tempat ini. Kita sedang menebus waktu supaya kita menemukan time, golden time, waktunya Tuhan untuk kita di tempat ini. Ya, terpujilah nama Tuhan. Jadi sekarang baru kita masuk di double portion. Kita baca di firman Tuhan yang akan saya sharingkan. Di Markus 45 ya. Perikop Yesus berjalan di atas air. Markus 45 sampai 52 ya. Nah, kita akan baca bersama-sama, bergilir aja ya, supaya ada kesegaran, jangan Bapak Ibu ngantuk. Lihat gerak-gerik saya kok membosankan gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh, saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap ya. Sebab saya yakin yang Bapak Ibu baca ini nanti pasti sangat mengena. Percayalah, kalau Roh Kudus bekerja itu Tuhan lihat tembus ke hati. Ya. Saya bacakan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa, yang mana nih? 6 Pak, Markus 6, sorry. Ya, kan saya tadi bilang perikop jalan di atas air. Gimana nih? Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi Bapak Ibu, peristiwa sesudah itu ternyata ada rangkaian kejadian yang lebih dahsyat dan besar. Yaitu Bapak Ibu ingat 5 roti dan 2 ikan. Ya, bekalnya anak kecil. Jadi saya itu setelah baca ini, wah luar biasa ya Tuhan itu memelihara kita ya. Anak-anak kita itu jangan pernah kita khawatir deh masa depannya. Mereka punya berkat sendiri. Ya, saya ketemu istri saya ditolak dari keluarganya karena keyakinan berbeda. Wah, ini mau kesaksian nih? Ya boleh ya. Supaya istri saya malu-malu kucing gitu ya. Jadi sesungguhnya orang tua dia itu tidak pernah setuju dengan saya. Karena saya dulu datang dalam keadaan tidak punya apa-apa. Saya kurus, kering, dan hitam. Luar biasa. Luar biasa. Ini harus kesaksian luar biasa. Akhirnya ketemu istri di tempat kerja. Dia SPG, saya sales. Ya.
Jadi setiap hari itu datangnya ke dia terus. Gitu. Akhirnya timbullah rasa cinta. Lalu ya namanya juga cinta, harus datang ke rumah kan. Begitu datang perkenalan ke rumah, kok kamu bawa orang tua ya? Ada puji nama Tuhan. Sekarang berkatnya, wah double portion. Akhirnya istri saya namanya juga cinta ya. Dah itu karena kurang makan. Bukan tua, kurang makan gitu ya. Akhirnya ya udah. Orang tuanya juga ya namanya tidak mungkin orang kan punya tata krama toh, tidak mungkin kamu bukan kayak di sinetron kan, langsung usir gitu pergi sana. Mereka baik, mereka menerima saya apa adanya. Tapi dalam perjalanan saya diminta begini, bolehlah nikah dengan anak saya tapi janganlah dipaksa keyakinannya. Saya bilang, wih syukur puji Tuhan. Kalau dia bilang jangan kan lebih parah toh. Dia bilang boleh, ya syukur puji nama Tuhan. Akhirnya kami menikah, dia sendiri mengalami mujizat, dia sendiri mengalami Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia pelayanan, dia. Tapi lebih daripada itu baru kami tahu rahasianya, diceritakan. Karena ternyata setelah jadi mantu paling baik. Apa-apa, Umbu kau sini dulu, ada ayam. Atau nanti Umbu sini antar bapak dulu ke rumah sakit ya. Saya selalu ready, selalu ada. Kalau ada semacam apa gitu di rumah, ada yang diperbaiki, ada yang direnovasi atau apa, saya bilang ini saya perbaiki Pak. Luar biasa. Orang saya dulu tampang datang sudah tua kayak tukang, ya kerjain aja apa yang bisa dikerjain kayak tukang itu. Akhirnya yang mau saya saksikan begini, setelah saya jadi sama istri saya, setelah saya menjadi anak mantu yang disayang, ternyata ipar-ipar saya itu bercerita, kami lo pernah ke kosnya kakak Umbu, gitu. Kenapa? Kita buang abu di sana. Gitu. Ternyata mereka itu pakai ya praktek-praktek begitulah supaya memisahkan cinta aku dan dia. Ternyata kehendak Tuhan yang punya ini kan tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan apapun. Tuhan sudah mempertemukan. Ya, akhirnya si dukun ini kan menyerah. Kenapa dia tidak bisa dipisahkan? Akhirnya dia ngakunya ke orang tua istri saya, ini dukunnya dari Lombok. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus kita yang dasar. Amin. Iya. Dan akhirnya setelah saya menjadi mantu, KKR Peter Yangren, saya bawa semua. Katanya mertua saya, nanti kalau saya sembuh, kan dia agak bermasalah dengan mata. Kita pesta ya, upacara di rumah. Jadi tua. Tapi ibu istri saya, dapat bergereja, dapat ngobrol dengan ibu gembala. Jadi akhirnya setelah menjadi mantu, setiap saya ada Natal mereka datang dan lain sebagainya. Ternyata itulah kesaksian hidup saya, Bapak Ibu ya. Walaupun tadinya dia ini sudah mau bekerja sebagai pegawai negeri, mau dikirim ke Kupang. Ibunya tidak mau, nanti ketemu orang Kupang. Orang Sumba datang. Luar biasa. Tuhan itu kalau sudah tentukan jodohmu, pasti ketemu. Ya, yang masih jomblo, aman-aman saja. On the way. Ya. Jadi sesungguhnya ada peristiwa besar ya, kita masuk. Ada peristiwa besar yaitu 5 roti dan 2 ikan yang dimakan 5.000 orang dewasa. Itu yang terhitung. Belum istrinya, belum anaknya. Sesungguhnya murid-muridnya ini juga menyaksikan, melihat apa yang sedang terjadi. Dan kira-kira karena orang banyak, Yesus selalu membuat mujizat kalau Yesus selalu bilang gini, tergeraklah hati Yesus. Ya, tergeraklah hati Yesus. Akhirnya dia terjadi mujizat, memberi makan banyak orang. Lalu setelah itu
Dia memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke Betsaida. Lalu orang-orang yang ada di sekitar situ juga, ayo pulang ke rumah masing-masing. Ya, ayo bubar, istilah gitulah ya. Ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lanjutkan. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini tadi Bapak Ibu yang baca kan? Ya. Ya. Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Loh, Tuhan Yesus mencari waktu yang khusus, waktu yang spesial untuk datang kepada Bapaknya di surga untuk berdoa. Ada orang bahkan menyerang kekristenan dengan cara ini. Tuhan kok berdoa? Hah? Kan sudah Tuhan, ngapain berdoa? Ini yang mereka tidak mengerti. Ya. Ini yang mereka tidak pahami. Bahwa sesungguhnya dalam kekristenan kita yang membuat iman kita makin kokoh dan kuat. Bahwa kita mengerti Tuhan itu harus menjadi manusia, mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Supaya apa? Hidup bergaul dengan manusia, memberikan teladan bagi manusia. Bapak Ibu selalu saya katakan di setiap kesempatan, banyak tokoh Alkitab hebat. Ya, minggu kemarin Bu Deta kagum sama Daud. Ya, banyak rasul hebat. Tapi apakah mereka contoh atau panutan yang sempurna? Tidak. Tuhan Yesus firman Tuhan berkata, tidak ada dosa. Dia tidak memiliki dosa. Dari mulutnya tidak keluar caci maki. Dari mulutnya tidak keluar kata kasar. Di hatinya tidak ada iri hati, dengki, benci dan lain sebagainya. Tidak ada amarah. Inilah ya, kita baca saja di Filipi. Filipi 2 ayat 5 ya. 5 ayat 16. Oh, Filipi 2 ayat 7 ya. Filipi 2 ayat 7. Oke. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini jawabannya. Dia harus mengambil rupa manusia, bisa berinteraksi dengan kita, memberikan contoh teladan bagi kita. Itu pun nanti di ending daripada cerita ini, itu pun enggak engah. Saya kurang ngerti. Tidak mengerti, tidak memahami daripada kejadian ini oleh murid-muridnya. Ya, nanti kita lihat di endingnya. Ya. Dia mengambil rupa manusia, dia mengambil sehingga dia mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya, nyanya itu masih besar. Jadi keilahiannya itu masih melekat. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia. Ya, karena ada misi yang dibawa dari Bapaknya di surga, yaitu misi karya penebusan dosa bagi saudara dan saya. Loh, ini saudara dan saya ini diciptakan harusnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Jalan satu-satunya harus ditebus dengan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tadi mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya. Ini makanya pada saat melakukan misi itu, dia mengambil waktu, tempat yang khusus, yang sunyi, sepi, kusut, berdoa kepada Bapa di surga. Minta pertolongan, minta kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, para teologis, para hamba Tuhan mengatakan, doa itu adalah napas kehidupan orang percaya. Namanya napas, kalau tidak bernapas, is dead. Lewat gitu. Jadi kita mati secara rohani Bapak Ibu. Jadi ambil waktu. Memang kita orang sibuk, tetapi pasti ada waktu kita lakukan itu. Kami sering melakukan itu di pagi hari, berdoa, mesbah doa dan lain sebagainya. Apalagi sekarang di Jawaban TV. Ya. Bapak Ibu tolong dong. Pada Bu Rina beras, biar enggak capek beliau beritahu. Ya, tolong dong. Gitu.
Jadi ada sarana, ada yang bisa membantu kita ya masuk dalam ruang penyembahan. Ya, kita ambil waktu untuk berdoa. Ya, kita kembali ke Markus 6 tadi. Yang ayat berikutnya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Jadi sesungguhnya waktu interval doanya ini luar biasa loh. Apa saja yang didoakan, lama sekali. Kan gitu ya. Kadang istri saya ini kalau berdoa kadang saya kedor-kedor pintu. Kok lama sekali kadang saya goda. Ya, karena memang gitu, kadang gini dia. Pak, saya ciptain lagu loh. Weh, kok bisa? Iyalah, karena setiap hari saya penyembahan, berdoa, penyembahan. Tapi ternyata dia datang kepada orang yang salah. Karena saya tidak mengerti musik. Kalau orang yang mengerti musik pasti dikasihlah nada, irama dan jadilah lagu. Iya, jadi kita bangun hubungan intim dengan Tuhan di waktu yang tepat. Tadi pujian kita yang terakhir. Ya, supaya berkat Tuhan datang tepat waktu. Ya, gitu ya. Puji nama Tuhan. Lalu terus ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Nah, sesungguhnya dia tidak melepaskan murid-muridnya untuk berjalan sendirian. Ya, murid-muridnya udah di tengah danau Galilea, mereka mau menyeberang ke Betsaida. Jadi Betsaida itu letaknya ke utara ya. Jadi mereka start dari selatan. Jadi menyeberang gitu ya. Jadi Tuhan melihat mereka ternyata mereka susah payah sekali mendayung perahunya karena ada angin sakal. Saya coba searching di Google angin sakal, apa itu angin sakal sih gitu. Ternyata kalau ilmu pelayaran itu ada ya, katanya angin haluan atau ilmu perkapalannya mungkin Pak Erik tahu lah ya. Itu angin haluan, jadi angin yang datang dari depan yang menghadang perahu kita. Jadi angin yang menerpa muka kita. Ya bayangkan kalau kita mendayung perahu, anginnya datang kencang dari sana, ini kan susah payah. Susah payah. Jadi Tuhan Yesus melihat murid-muridnya dengan susah payah mendayung perahu untuk sampai ke tujuan di mana Tuhan Yesus suruh. Mereka susah payah, setengah mati. Katanya firman Tuhan ini. Ya. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Sudah dini hari Pak, Bapak Ibu, jam 3. Itu kalau di kampung tuh yang piara ayam tuh jam 3:30, 4 sudah berkokok tuh. Jadi kalau ingat cerita Petrus tuh ya gitu, dini hari kayak gitu dah. Waktu menyangkal Tuhan Yesus, ayamnya berkokok gitu ya. Jadi sudah 2:30, udah dini hari baru Tuhan datang. Ya, Tuhan menghampiri mereka. Apa yang terjadi? Coba lihat. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Tadi saya sudah suruh baca ya, ganjil genap. Lupa ya? Ya kita ulang ya. Kita ulang. Ya. Tidak apa-apa, firman Tuhan ini berkat double. Ya. Dari 45. Dari 45. Ya. Saya yang baca awal. Maafkan saya ya. Begitu kalau terlalu semangat tuh, rohnya tidak terbatasi. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Mantap. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat.
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ya, ini maksud saya tadi. Pada saat Bapak Ibu membaca yang bagiannya Bapak Ibu, kok pas kena ya gitu ya. Kok pas aku ya gitu ya. Jadi kita tadi sampai di ayat berapa? 47. Oke, santai saja. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Lanjut. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Nah, ini yang Bapak Ibu baca tadi. Kadang kita ini orang Kristen, labelnya Kristen. Tetapi kadang kita dikuasai oleh keadaan, ketakutan, kekhawatiran. Sehingga menimbulkan rasa takut. Ya. Jadi kita lupa bahwa ada penolong yang sesungguhnya itu Tuhan. Bahkan kita tidak ingat, bahkan rupanya pun kita tidak ingat. Ya. Bahkan murid-muridnya ini hidup 24 jam bersama dia. Menyaksikan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mengalami mujizat, melihat, mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka mengalami ketakutan. Mereka bahkan tidak mengenal Yesus. Loh, Bapak Ibu percaya tidak? Yang punya pasangan di tempat ini. Kalau istri Anda ada di kerumunan, kira-kira dia membelakangi, langsung tahu nggak? Iya, istri saya kalau ada di kerumunan antara artis, saya milih artis. Gitu. Oh ya itu istri saya, jadi nggak milih artis. Saya tahu, biar dia membelakangi saya sudah tahu. Oh, posturnya seperti apa, gitu ya. Kita kalau dekat sama orang tuh begitu, sama terlebih kepada istri. Ya, apalagi selera makanannya, kita pasti paling hafal dan paling ngerti. Nah ini yang terjadi dengan muridnya yang hidup 24 jam dengan Yesus. Mereka takut, mereka mengira dia hantu. Ya, apakah kita seperti itu? Jangan dong. Tadi di firman Tuhan yang sampaikan di awal itu. Alasan kita ada di tempat ini loh. Karena Tuhan manggil kita. Supaya kita tuh nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak sia-sia nih perjalanan hidup kita. Agar waktu yang kita tebus itu ada kairos yang kita terima dari Tuhan. Ya. Lanjut. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ya. Dari mereka tidak mengenal dia. Yesus datang. Inilah hebatnya Tuhan kita. Ya, dia tidak membuang kita. Ya, dia tidak meninggalkan kita. Sekalipun kita bandelnya luar biasa, Tuhan tetap cari. Tuhan tetap menanti kita. Ya. Jadi kalau kita tadi bangun mesbah doa, lakukan hubungan yang khusus dengan Tuhan. Di mesbah doa kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita berkomunikasi, curhat bebas dengan Tuhan itu pada saat doa. Ya, ada beberapa hamba Tuhan. Kita ini, gereja ini paling kasih karunia loh. Kita banyak kali dapatkan hamba-hamba Tuhan impor. Kadang lokal tidak terpakai. Ya gitu ya. Ya. Jadi hamba Tuhan tuh bilang gini. Dia harusnya kita yang menjaga hati. Tapi kenapa ada pujian? Jagalah hatiku. Tidak Alkitabiah katanya. Saya pulang, saya merenung, Tuhan apa maksudnya ini? Beri saya hikmat, beri saya pengertian. Akhirnya Tuhan memberikan itu. Pujian kita itu diteguhkan oleh Pak Yopi ya, suami dari Bu Lydia Nursaid. Waktu dia khotbah di sini bahwa pujian kita itu sebenarnya adalah rangkaian doa. Doa kita itu yang diberi irama,
Yang diberi nada menjadi pujian. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Katolik gitu ya, mereka itu doa Bapa Kami itu dilantunkan sangat indah. Dinyanyikan luar biasa. Oh iya ya. Jadi itu bukan saklek firman Tuhan, tetapi itu adalah doa yang dilakukan yang bagi kita. Kalau kita berdoa atau tidak menyanyikannya, kita bisa curhat sebebas-bebasnya Tuhan. Ya jaga saya Tuhan, jaga anak-anak saya, jaga perusahaan saya dan lain sebagainya. Itu kita bebas kepada Tuhan. Itulah dekatnya Bapa kita dengan kita. Itu. Jadi lagu itu, ya ingat lagi ya, lagu itu adalah rangkaian doa. Ya, rangkaian doa kita panjatkan kepada Tuhan. Ya. Baik, lanjut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin reda. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Tadi Bapak Ibu baca ini kah? Ya, betul ya? Yang ganjil ya. Bapak Ibu sering kayak gini kan? Tercengang dan bingung? Kok Pak Umbu ya sekarang ya? Tercengang saya, bingung saya. Tidak ada yang lain kah? Ya. Murid-muridnya ini loh. Yang tadi saya bilang hidup 24 jam dengan Yesus. Hanya tercengang dan bingung. Sementara Tuhan Yesus itu melihat saudara dan saya termasuk murid-muridnya saat itu. Kedalaman hatinya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, mereka hanya tercengang. Melihat mujizat 5 roti 2 ikan itu. Dimakan 5.000 orang dewasa. Tercengang, heran. Hanya ngumpul sisa makanan. Oh 12 bakul sisa. Ya. Tercengang dan heran. Terkadang ini pun kita tidak sadari. Kita hanya tercengang dan heran. Coba 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dengil. Ini loh endingnya saya bilang tadi. Tuhan itu melihat hatimu. Tuhan itu melihat hati murid-muridnya. Ya, padahal mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kenapa? Di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka tetap dengil. Hah? Degil. Degil ya. Kalau tadi saya coba searching juga di Google. Degil itu susah diatur, ya, keras kepala dan lain sebagainya. Ternyata murid-muridnya ini mengalami ini loh. Itu yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Apalagi saudara sekarang. Wah. Lebih apa lagi tidak tahu saya. Bapak Ibu lah biarlah bermain pikiran Bapak Ibu sendiri ya. Apa sih saya ini sekarang ini gitu ya. Ya. Dengil. Lalu kalau dalam Alkitabiahnya itu ada yang menutupi, ada selimut tebal atau warna hitam yang menutupi, susah diarahkan. Ya, murid-muridnya ini. Mereka hanya sebatas tercengang dan heran, lalu hati mereka pun dengil. Hah? Hebat Bapak Ibu tidak ngantuk ya. Puji nama Tuhan, saya senang sekali. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Mari periksa hati. Periksa hati, sumbernya dari sana. Serahkan totalitas kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh. Baru di gereja baru totalitas. Sudah di luar lain lagi, melempem lagi gitu ya. Harus totalitas. Saya ini Bapak Ibu ya termasuk totalitas lah. Kalau saya Grab gitu, ketemu orang macam-macam karakter gitu. Lagu saya tetap lagu rohani. Ya, puji nama Tuhan. Kalau dia agak lain mukanya, saya kecilin volume. Tadi terkadang dapat juga yang hanya lihatnya sebatas mengintip begini. Jadi begitu dia bayar, dilempar. Pes, saya tangkap cepat-cepat. Burung gagak kan kasih ya. Kasih berkat. Mana dan roti. Ya,
Akhirnya ya dalam aktivitas saya itu ya seperti itu, ketemu orang kalau dia ajak sharing tentang kekristenan apa saja ya udah masuk. Ya seperti itulah Tuhan membawa kita masing-masing di lingkungan kita, di kapasitas kita, di mana sajalah ya. Sekarang kita sudah pahami bahwa sesungguhnya yang Tuhan lihat adalah hati. Berapa kali nih saya tadi ulang hati nih? Hah? Karena ini harus beres, Pak. Kalau hati ini tidak beres, kita akan tetap putus hubungan dengan Tuhan. Tuhan itu mau beres di hadapan Tuhan. Ya. Jangan lagi hati kita sudah dengar firman dari sini, pulang kita gosipin orang. Oh, saya itu sama istri dan anak saya paling keras. Kau tidak pernah kasih dia makan, ngapain kau ngomongin orang? Hah? Ngomongin saya aja lah. Yang paling bahaya itu iri dan dengki. Orangnya di sana happy-happy, kitanya di sini merana. Ini benar-benar saya tanamkan dalam keluarga saya. Jangan sampai menyiksa diri kita yang tidak perlu, yang tidak penting, yang sia-sia. Tidak boleh. Kita ini Tuhan bawa ke level lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Makanya kemenangan dari kemenangan, artinya kita mengatasi terus masalah kita. Mengatasi terus. Kamu bukan ekor, kamu kepala. Mengatasi terus masalahnya. Lulus terus ujiannya. Bukan berarti ekor hanya kipas gini. Nah. Ya. Mari perhatikan hati kita. Ya. Kalau saya sih lihatnya kan cuman, Bapak Ibu lihat saya kan cuman dari luar. Gitu ya. Tapi kan ada oknum. Ada Tuhan yang sekarang kita dengar firman-Nya, yang sekarang kita baca tadi. Dia yang melihat hati murid-muridnya dan hati Bapak Ibu sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan lewati tahun 2022, kita masuk 2023, mari kita lebih percaya diri. Ya, harusnya begitu. Orang yang suka iri, dengki itu kan orang yang kurang percaya diri. Ya. Kita ini loh anak-anak kesayangannya Tuhan. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya menyampaikan firman Tuhan ini dengan keterbatasan saya. Ya. Bapak Ibu boleh lihat tampang saya ini tidak meyakinkan gitu ya. 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 Tapi saya minta biarlah roh Tuhan yang besar, yang perkasa itu, yang memberikan pengertian dan penyuluhan kepada Bapak Ibu sendiri. Ya, puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus memberkati.